Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 47. Di awal video ini, sembari meminum minumannya, Lee Sung-min mengatakan, sepertinya banyak talenta berbakat tahun ini. Mendengar hal itu, Jeong Yeonmi tersenyum membalas, kenapa kau tidak menyerah saja? Mythical Guild sekarang sedang krisis kan? Dengan sikap tenangnya, Sung-min menimpali. Kami ini masih lebih baik daripada guild hibiscus yang di sebelah sana. Tentu saja, perkataan Sung-min yang menyinggung guildnya membuat Do Min-seok menyangganya. Aku masih bertahan, kenapa kau menyeretku? Kalau dilihat dari pendanaan, guild Sorabi seharusnya jadi yang termiskin di antara kita. Mendengar hal itu, Han Manchul ikut berkomentar. Guild kami mencari kadet yang terhormat. Masih mereka sempat berdebat sebentar. Sung-min segera mengalihkan topik pembicaraannya. Ya, presentasi bodoh itu cukup berhasil ya. Han Manchul di sampingnya menambahi. Dia berpikir bahwa Kim Jun akan mendapatkan skor sempurna. Min Seok pun tertawa membalas. Haha, itulah kenapa aku manggilnya bodoh. Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang skill Kim Jun? Mendengar hal itu, Ryu Jin-chol yang dari tadi diam saja ikut berkomentar, yang sontak membuat mereka semua terkejut bersamaan. Aku harap kalian semua bersiap dengan matang dan menggunakan koneksi yang kalian punya, karena kita akan menghadapi masalah jika Kim Jun mendapatkan lisensi rank A. Meskipun sempat terkejut, Jeong Yeonmi tersenyum membalas, itu tidak akan terjadi, jadi jangan khawatir. Do Min-seok yang setuju dengannya bertanya, iya, ngomong-ngomong, apa rencanamu jika Kim Jun menolak tawaranmu? Meski dia tidak mendapatkan lisensi rank A, hanya menunggu waktu sampai dia bisa menjadi hunter rank A. Seketika itu juga, Ryu Jin-chol menekankan, bukankah kau sudah paham? Aku tidak suka kompetitor lain. Karena itu, fokuslah menghalangi Kim Jun untuk mendapatkan lisensi rank A. Karena itu akan membawa lebih banyak masalah untuk kita daripada dia menolak tawaranku. Tentu saja, penekanannya yang bahkan mengeluarkan hawa membunuhnya sontak membuat suasananya menjadi tegang. Kau terlalu khawatir. Benar, aku hanya bercanda. Di tengah ketegangan itu, Lee Sung-min yang mencoba menenangkan suasananya mengatakan, tentu saja, Kim Jun pasti berada di peringkat pertama. Namun, kesulitan dari ujian pertama, ujian tulis sangatlah tinggi. Kesulitan di ujian itu sangat tinggi. Sejak awal, itu didesain bukan untuk seorang kadet. Karena itu, dia tidak akan pernah mendapatkan skor sempurna. Di saat yang sama, tes pertama ujian Pro Hunter, yaitu ujian tulis juga telah berlangsung. Namun, dugaan Lee Sang-min berbanding terbalik dengan hasil ujian tes tulisnya, di mana Kim Jun mendapat peringkat pertama dengan skor sempurna 100 poin. Diusul oleh Seok Soo-yoon 87 poin, lalu Jeon Swihu 85 poin, Lee Do-eun 83 poin, dan Han Si-min 79 poin. Tentu saja, hal itu membuat para guild leader terdiam sunyi, saking kagetnya mereka dengan hasil ujian tulisnya. Ujian Pro Hunter sendiri terbagi menjadi beberapa ujian, seperti ujian tulis, ketahanan dasar, mana profisiensi, dungeon ride, kombat profisiensi dengan monster, dan kombat profisiensi melawan hunter lain. Total ada 6 mata ujian. Ujiannya pun dilaksanakan selama 3 hari. Dan ujian hari ini adalah ujian tulis dan juga ketahanan dasar. Tentunya, tingginya kesulitan ujian tulisnya membuat para kadet mengeluhkan hal itu. Gila, apa-apaan kesulitan ujian ini? Benar, aku sudah belajar dengan keras, tapi bukankah ini berlebihan? Meskipun begitu, berbanding terbaik dengan mereka yang mengeluhkan tingkat kesulitan ujiannya, Min-yul malah tak bisa menerima hasil ujian Kim Jun yang bisa mendapatkan skor sempurna. Karena meskipun itu Kim Jun, ia pikir setidaknya ia bisa mengalahkannya dalam ujian tulis. Namun, alih-alih mengalahkannya, nilainya bahkan sama sekali tak mendekatinya, di mana Min-yul hanya mendapat nilai 50,5 poin. Di saat Min-yul berpikir keras akan hal itu, Soo-yeon yang mendapat nilai 87, yang juga penasaran kenapa Kim Jun bisa mendapat nilai sempurna, bertanya pada Kim Jun, Kok bisa? Bagaimana caranya? Dengan polosnya, Kim Jun mengatakan,
Ya, aku bisa menjawabnya hanya dengan melihatnya saja. Tentunya, Suyeon dan Minhyul sama sekali tak bisa mempercayainya. Mana mungkin bisa begitu? Kim Jun yang tak bisa menjelaskannya karena memang seperti itu kejadiannya. Hanya bisa terdiam berpikir. Syukurlah, jika aku tidak punya skill insight, aku tidak bisa mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis. Hanya melihat pertanyaannya, aku bisa langsung menjawabnya. Amazing! Kemudian, karena sama sekali tak mengerti akan hal itu, Suyeon pun berbalik bertanya pada Hayeon. Hayeon Uni, bagaimana denganmu? Meski dirinya sangat ingin menyembunyikan nilainya, Suyeon terus saja mendesaknya. Hingga akhirnya Hayeon mengatakan dengan gugup jika nilainya 32 poin. Seketika itu juga, suasana di antara mereka menjadi hening. Karena orang yang terlahir dengan bakat hebat sepanjang sejarah Pro Hunter, sepertinya kemampuannya yang lain belum tumbuh. Kita beralih kembali ke ruangan VIP di Exam Center, di mana suasananya kembali menegang. Ketika Ryu Jinchul mengatakan, bukankah kalian bilang dia tidak akan mendapatkan nilai sempurna? Tapi Kim Jun mendapat nilai sempurna tuh di ujian tulis, bahkan ketahanan dasar. Apa alasan kalian? Pada saat itu, Han Manchul terdiam berpikir. Kesampingan ujian tulis, kami telah menyesuaikan keseluruhan ujian ketahanan dasar berdasarkan standar dari 4 guild major di sini. Jika Kim Jun mendapat nilai sempurna, bukankah itu artinya level kemampuan dasarnya sama seperti kita? Di tengah ketegangan itu, Jung Yeonmi dengan gugup mengatakan, Jangan khawatir, masih ada rencana lainnya. Ini belum berakhir. Do Min Seok yang sama gugupnya menambahi. Benar, masih ada 2 hari sampai ujian Pro Hunter berakhir kan? Meski mereka berdua mencoba menenangkannya, Ryu Jinchul yang tak bisa mengenai rasa khawatirnya menuturkan, aku dengar bahwa Akademi Dream akan berubah menjadi guild setelah ujian ini selesai. Tidak dari guild itu mungkin Kim Jun dan Direktur Akademi Dream, cucu Sword Zain, mungkin akan bergabung di guild itu juga. Tak peduli seberapa bodoh kalian. Kalian tahu kan artinya? Guild yang didukung oleh Sword Zain. Bersama dengan prioritas Dungeon Ride selama 5 tahun yang diberikan berkat tipu daya ketua asosiasi. Kelahiran guild baru ini bisa membuat posisi kita yang sudah kita bangun sejak lama terancam. Melihat kemarahannya yang sampai menggebrak meja, Jung Yeonmi bangkit dari kursinya mengatakan, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi di hari kedua. Karena Ngabi telah mengubah jenis dan di kesulitannya. Itu berdasarkan catatan dari kompetisi yang Kim Jun ikuti sebelumnya. Kecuali dia tiba-tiba menjadi kuat dalam semalam, tidak mungkin baginya mendapatkan nilai yang sempurna lagi. Namun, pada keesokan harinya, di ujian ketiga, yaitu ujian mana profisiensi, Kim Jun kembali mendapatkan peringkat pertama, diusul oleh Lee Hayeon, lalu Seok Suyun dan Lee Minhyul. Lalu, di ujian keempat, yaitu Dungeon Ride, Kim Jun juga mendapat peringkat pertama, dan sesuai urutan orang yang sama seperti sebelumnya. Tentu saja, hal itu membuat suasana ruang VIP di ruang Exam Center semakin buruk. Bahkan Ryu Jinchul bertanya kepada 4 guild besar itu, apakah kalian berada di pihak Kim Jun? Seketika itu juga, mereka berempat langsung menyanggahnya. Ini salah paham. Apa keuntungan bagi kami berada di pihaknya? Benar, ini salah paham. Pengkhianatan itu tindakan tidak terhormat. Aku Han Manchul, aku tidak terhormat. Melihat respon mereka, Ryu Jinchul yang mulai sakit kepala bertanya, bagaimana persiapan kalian untuk ujian yang tersisa? Jung Yeonmi mengatakan, kamu sudah menyiapkannya, tapi aku tidak menyangka ini terjadi. Jangan khawatir, kali ini kami pasti akan mengalahkannya. Pada saat itu, Han Manchul menelan ludahnya sendiri berpikir, tinggal 2 lagi, komat profesiensi dengan monster dan satunya lagi dengan hunter. Jika kami gagal lagi, Kim Jun akan menjadi hunter rang A. Saat Han Manchul berpikir seperti itu, Ryu Jinchul menyuruh Jung Yeonmi untuk mengubah rencananya. Tentu saja, hal itu tidak bisa dilakukan begitu saja karena mereka tak bisa tiba-tiba mengubah rencananya. Namun Ryu Jinchul yang tak ingin menerima bontahan langsung menekan Jung Yeonmi dengan auranya yang buatnya terdiam ketakutan. Kemudian Ryu Jinchul bertanya, untuk PvP, siapa pengujinya? Han Manchul membalas, dia seorang hunter rang A dari guild Saurabi. Terlebih lagi, kemampuannya yang luar biasa itu
mungkin bisa membuatnya mencapai rang S segera. Mendengar hal itu, Ryu Jinchul langsung menyalahnya. Tidak, kita akan mengganti pengujinya. Di sisi lain, malam hari di hari yang sama, nama penasehat Seo yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, pikirannya kembali mengingat beberapa saat sebelumnya, di mana ia memberitahu kakek Mingchul jikalau kelima Guild Major mengganggu Kim Jun di jalannya ujian Pro Hunter. Namun, alih-alih melakukan sesuatu, kakek Mingchul malah memilih untuk membiarkan mereka. Saat itu, kakek Mingchul mengatakan, jika dia mampu menghancurkan sesuatu seperti itulah kemampuannya. Jika dia lemah sejak awal, dia tidak mungkin bisa sejauh ini. Terlebih lagi, tidak mungkin hanya 5 Guild Major saja yang terlibat. Mereka tidak punya orang sekuat itu. Tetaplah abaikan saja mereka. Kini, setelah mengingat hal itu, meskipun kakek Mingchul bilang untuk mengabaikan mereka, penasehat Seo yang sangat khawatir dengan keadaan Nona Seoyun tentu tidak bisa diam saja. Tak berselang lama, penasehat Seo pun tiba di Akademi Dream, di mana ia ingin segera menemui Kim Jun. Namun baru saja ia membuka salah satu ruangan di akademinya, penasehat Seo sontak dikejutkan dengan apa yang dilihatnya, di mana Kim Jun tengah berlatih mengontrol energinya. Sepersekondi kemudian, Kim Jun pun langsung menyadari kedatangannya, yang membuatnya langsung menghentikan latihannya dan segera menghampiri penasehat Seo sembari bertanya, apa sudah terjadi pada Nona Seoyun? Penasehat Seo yang tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya, tentu tak bisa melepaskan rasa terkejutnya, yang membuatnya terdiam berpikir, apa-apa energinya dibandingkan dengan sebelumnya, ini sungguh berbeda. Hanya dalam beberapa bulan, dia bisa sekuat ini. Apa Tuan sudah tahu sejak awal ya? Dengan pikiran seperti itu, penasehat Seo pun mengatakan, tak ada yang terjadi pada Nona Seoyun, jadi jangan khawatir. Namun, ada yang ingin dia sampaikan kepadanya. Keesokan harinya, hari terakhir, hari ketiga ujian Pro Hunter pun berlangsung, di mana Kim Jun lagi-lagi mendapatkan peringkat pertama di ujian kelima Combat Proficiency menaklukkan monster. Kini, di ruang tunggu ujian, tak seperti Minhyul Suyeon dan Hayeon yang merasa senang dengan nilai mereka, Kim Jun sendiri malah nampak tertunduk diam, yang membuat ketiganya merasa aneh. Kenapa Kim Jun bersikap seperti itu? Namun di tengah rasa khawatir mereka, tiba-tiba saja ada seorang kadet yang berteriak heboh. Woi guys, apa kalian tahu? Mereka bilang penguji untuk ujian PVP akan diganti anjas. What? Siapa pengujinya? Aduh, ujiannya sudah sangat sulit, jadi siapapun pengujinya pastinya juga akan sulit. Diamlah bodoh, biarkan aku dulu. Leader dari 4 Guild Major, ia akan menjadi pengujinya loh. Tentunya hal tersebut mengagetkan semua orang di sana. Namun, keterkejutan itu tak berlaku bagi Kim Jun, yang memang sudah mendengar hal itu sebelumnya. Di saat kemudian, ujian ke-6 Combat Proficiency melawan Hunter berlangsung, di mana Guild Master Saurabi Han Manchua juga menjadi salah satu pengujinya. Satu persatu kadet pun mulai menjalani ujiannya. Namun, mereka semua tak ada yang mendapatkan nilai lebih dari 80 poin. Bahkan Lee Hayeon yang digadang-gadang mempunyai bakat yang luar biasa hanya mendapatkan nilai 64 poin. Tentu saja, hal itu membuat para kadet lainnya membicarakannya. Tidak mungkin, bahkan Lee Hayeon juga. Jujur saja, nilainya terbilang cukup tinggi. Pengujinya Han Manchu loh, sang master dari Ultimate Root Sword. Kuatannya bahkan diakui oleh Sword Sign anjas. Saat itu, Han Manchu sendiri berpikir, skill dari peserta ujian kali ini sungguh bagus. Aku merasa tidak nyaman menghilangkan bakat-bakat ini sejak awal. Tapi ini juga jalan dari Ultimate Truth Seeker. Di saat kemudian, tibalah saatnya giliran Kim Jun, di mana Kim Jun memasuki ruang ujiannya dengan ekspresi yang begitu serius. Di saat yang sama, orang-orang di luar mulai heboh ketika mereka mendengar kabar jika Guild Leader kelima Major Guild yang akan menjadi penguji ujian ke-6. Ditambah lagi, karena ujiannya disiarkan secara online, mereka bisa langsung tahu jika giliran Kim Jun telah tiba, di mana orang yang akan mengujinya adalah Han Manchua. Seketika itu juga, entah itu orang yang sedang bekerja, yang sedang makan siang, ini perjalanan, bahkan yang sedang berak sekalipun, mereka semua fokus menonton ujian Pro Hunter, khususnya di ruangan ujian Kim Jun. Kini, sebelum memulai ujiannya, Han Manchua mengatakan,
performamu dalam ujian Pro Hunter sangatlah luar biasa. Jujur saja, aku terkesan. Namun, cukup sampai di sini saja. Kau tidak akan mendapat nilai sempurna pada tes ini. Mendengar hal itu, Kim Jun membalas, "Ya, aku tahu." Tentu saja, perkataan Kim Jun membuat Han Manjul merasa aneh. "Hah? Kau sudah tahu?" Sehari sebelumnya, Kim Jun tersentak kaget ketika mendengar penjelasan dari penasehat Seo, di mana kelima Major Guile mencegahnya untuk mendapatkan Hunter rank A. Juga, jika Seoyun tidak menguasai pedang sampai ujiannya selesai, dia akan berhenti menjadi Hunter. Yang mana, meski Kim Jun menjadi Hunter rank A, jika Seoyun gagal rencananya untuk membuat Guile juga sirna. Di tengah kata kejutannya, penasehat Seo menuturkan, meski kau berusaha mendapat nilai sempurna, masalahnya besok adalah pertarungan PVP. Keputusan penilaian di pertarungan PVP besok dipegang penuh oleh penguji. Tidak peduli seberapa hebat kau dalam sparring, akan susah mendapat nilai sempurna. Jika mereka berkata seperti, performamu sangat cukup untuk mendapat nilai 99 poin, tapi masih belum cukup untuk mendapat nilai sempurna 100 poin. Tentu, itu akan menimbulkan banyak reaksi negatif, tapi aku yakin mereka bisa mengatasinya dengan pengaruh mereka saja. Karena mereka sudah lama menikmati kekuasaan mereka. Keinginan mereka untuk melindungi posisi mereka juga telah naik. Dan video ini pun diakhiri dengan, mendengar semua hal itu, Kim Jun yang tak habis pikir hanya terdiam menelan ludahnya sendiri. Bahkan ia juga merasa jika semua itu sungguh menyedihkan.